Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita coba latihan soal penerapan fungsi nonlinear karena banyak sekali aplikasi penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi dan bisnis. Saya akan coba mengambil nggak banyak sih ya, tapi beberapa contoh-contoh saja. Yang pertama adalah eh, penerapan fungsi nonlinear khususnya apa namanya keseimbangan pasar. Ya, dalam keseimbangan pasar. Ada beberapa banyak sekali contoh-contohnya. Kita coba ambil salah satu contoh saja. Misalkan ketika kita bicara keseimbangan pasar, biasanya dalam soal itu diminta untuk mencari eh, harga dan eh, jumlah keseimbangan ya, jumlah keseimbangan pasar dari fungsi penawaran dan permintaan. Kan, misal kita coba PD sama dengan 24 min 3Q kuadrat ya. Lalu PS-nya sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q tambah 4 ya. Ini buat seperti ini. Ini PS-nya. Baik, lanjut. Eh, Jika ditanya seperti ini, teman-teman bisa langsung mengerjakan saja. Udah ya, berarti gimana syarat keseimbangan pasar adalah PD dan PS ya. Dimana setelah itu kita tinggal masukkan saja PD berapa? 24 min Q kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah 2Q plus 4 kan gitu ya. Lalu eh, kita pindahkan ruas ya. Yang kanan ke kiri ya, yang kanan yang ini ke kiri. Jadi 24 min 3Q kuadrat dikurangi Q kuadrat dikurangi 2Q dikurangi 4. Gitu ya teman-teman ya. Q kuadrat. Oke. Ya, setelah itu 24 dikurangi 4 ya. Kita kurangi masing-masing 20 min 3Q kuadrat dikurangi Q kuadrat min 4Q kuadrat ya. Terus kemudian min 2Q. Oke, sama dengan 0. Ini kita rubah bentuknya dulu. Sebentar ya. Ini karena negatif, kita rubah posisinya dulu ya teman-teman ya. Kita kali min 1 supaya enak dilihatnya posisinya. Supaya R, R positif. Q plus 20 seperti ini ya sama aja ya. Kita kalikan min 1. Nah, dapat ditulis seperti ini. Saya tahu dapat ditulis seperti ini. Ya, oke, baik. Lanjut. Nah, karena ini dalam bentuk persamaan kuadrat, teman-teman, maka kita harus selesaikan dulu persamaan kuadratnya ini, ya. Di mana koefisien persamaan kuadrat untuk A-nya itu sama dengan 4, ya kan? B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan minus 20. Oke, maka kita untuk mencari Q1 dan Q2, mencari Q1 dan Q2-nya bagaimana? Dengan menggunakan eh, penyelesaian persamaan kuadrat ya, teman-teman ya. Tunggu sebentar.
Maka Q Q12 12 sama dengan, kita gunakan saja rumus yang langsungnya. Ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya teman-teman ya. Maka ini kita bisa langsung jawab min B. Berarti kan min 2. Terus di sini 2 kuadrat 4 kali 4. C-nya minus 20. 2A berarti 2 kali 4. Oke. Setelah teman-teman hitung semua ini, nanti teman-teman dapatkan angka min 2, plus minus B kuadrat itu sama dengan 4. Langsung saja. Min 4 kali 4 kali min 20. Maka itu 320. Teman. Ya, ini jadi 8. Oke, kita lanjut di bawahnya. Maka Q12, Q12 itu sama dengan min 2 akar dari 324 ya. Nah, akar 324 kalau saya pakai kalkulator itu nilainya min 2 plus minus 18 ya. 8. Nah, begitu teman-teman. Maka Q1, kita bicara Q1 dulu. Kita bicara Q1. Q1 ya. Sama dengan min 2 ditambah 18 ya. Jadi 8. Maka 18 minus 2, 16. Bagi 8, 2 ya. Kemudian, ini saya kasih note diterima. Kalau Q2-nya coba kita cek. Oke. Q2 sama dengan min 2 min dikurang 18 bagi 8. Maka sama dengan minus 2,5 ya. Nah, ini tidak diterima. Karena harganya negatif ya. Oke. Oleh karena itu untuk mencari nilai Q-nya, sorry, mohon maaf, untuk mencari nilai P, eh, gampang saja dengan mensubstitusikan Q1, Q sama dengan 2 tadi ke dalam persamaan. Ya, ke dalam persamaan. 24 min 3Q kuadrat. P sama dengan 24 min 3Q kuadrat ya. Ini kan, 24 min 3 kali 2 dikuadratkan. Maka 24 dikurangi 3 kali 4, 12 ya. Sama dengan 12. Oke, jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah 2 dan 12. Ya. Tuh. Oke, itu tadi ya. Jadi kita udah bisa cari nih eh, cara penyelesaiannya 2 dan 12.
Oke, baik, kita lanjut. Yang kedua, penerapan fungsi nonlinear adalah pada fungsi penerimaan total. Nah, fungsi penerimaan total ya, atau biasa disebut total revenue (TR). Nah, ini biasanya mereka akan mencari penerimaan total maksimum eh, yang diketahui, misalkan fungsi permintaannya. Misalkan ya, misalkan fungsi permintaan. Fungsi permintaan misalkan eh, P sama dengan 20 min 2Q. Carilah penerimaan total maksimum ya, dan gambarkan kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Nah, biasa seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau ditanya seperti ini, teman-teman harus tahu konsepnya penyelesaian, bahwa PR harus sama dengan P dikali Q ya. Nah, itu PR sama dengan P-nya kan 20, dikurangi 2Q kali Q. Nah, TR itu sama dengan, oke, TR itu sama dengan 20Q dikurangi 2Q kuadrat ya, 2Q kuadrat. Nah, oleh karena itu TR maksimum kita bisa cari. Oke, sebentar ya. TR maksimum kita bisa cari dengan seperti set equation. Oke, ini. Terus min B per 2A, min B per 2A, kemudian bagi H min D per 4A ya, atau sama dengan, kurung awal dulu, min B per 2A, B per 2A, terus dibagi min B kuadrat min 4AC bagi 4A. Nah, seperti itu ya. Kalau udah seperti ini, kita bisa selesaikan. Untuk TR maksimum titik puncak kita bisa selesaikan cepat ya. TR sama dengan, kita yang pertama dulu, equation ini min B. Oke. Jadi A dan B-nya mana? Nah, coba saya balikan ke sini dulu. Jadi dari sini kita bisa tahu koefisien titik 2A itu adalah min 2.
B itu sama dengan 20 dan C itu sama dengan 0 ya. Jadi kamu jangan sampai salah untuk cari ini ya. Min B-nya berarti min 20 dibagi 2A 2 kali min 2. Oke. Kemudian eh, lagi per min dalam kurung B kuadrat. B kuadrat ini 20 kuadrat min 4 kali A kali min 2 kali C kali C. C-nya itu 0 ya. Tutup kurung. 4 kali A. 4 kali min 2. Nah, karena kita udah tahu semua, kita tinggal coba hitung ya satu-satu ya. Ini min 20 dibagi min 4 ya. Terus kemudian min 20 kuadrat dikurangi min 4 kali. Nah, ini kan eh, hasilnya itu sama dengan min 400 nih kalau teman-teman hitung. Terus ini min 8. Ya, dapat angka nih, cepet ya. Min 20 bagi min 4 adalah 5. Kemudian min 400 bagi 8 adalah 50. Ya, kita dapatkan jika TR sama dengan 0, maka 20Q dikurangi 2Q kuadrat sama dengan 0. 2, 2, kita bagi 2 dulu ya. Kita mencari titik puncaknya dulu ya teman-teman ya. Nah, Q 10 dikurangi oh, Q sama dengan 0. Ini kalau kita pisahkan ya dari 20 Q kuadrat kita pisahkan menjadi bentuk persamaan seperti ini, maka Q1 sama dengan 0 ya. Q2-nya sama dengan 10. Tuh. Didapat dari kalau Q2-nya kalau 2Q ini saya kasih tahu dulu ya. 2Q sama dengan 0. Maka Q1 sama dengan 0. Terus kemudian kalau 10 min Q sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 10. Seperti itu ya. Nah, gambarnya gimana? Gambar kurva penerimaan total sebagai berikut, teman-teman. Kalau kita buatkan diagram ya, sebentar. Oh, saya coba buatkan diagramnya dulu.
Ya, jadi kira-kira diagramnya seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan keterangan ya teman-teman ya. Jadi saya tambahkan coba insert shape. Kan tadi 10 ya. View satunya 0, kemudian Q2-nya 10. 0. Jadi seperti ini. Jadi, seperti ini. Saya kasih warna hitam ya. Warna biru. Ya, tebal. Ya. Ini untuk P sama dengan eh, sebentar, insert text. Ada ya. Aduh. P sama dengan 20 min 2Q. Ya. And focus. Oke. Ini ya. Oke. Terus kemudian untuk yang kurvanya tadi ini dia titiknya benar ya 5,50. Ini 5 di sini. Ya. Saya kasih catatan juga. Kalau ini grafiknya TR ya. TR sama dengan 20Q dikurangi 2Q kuadrat. Nah, itu. Ya, ke sini koordinatnya adalah 5,50 ya. Koordinatnya di sini 5,50. Kasih keterangan lagi di sini ini 0,20. Yang ini 10,0. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi kita coba apa namanya? Kita coba kerjakan ya yang lainnya. Baik, lanjut. Hmm, oke. Baik, lanjut kita ke fungsi produksi ya teman-teman ya. Nah, fungsi produksi ini sebenarnya eh, kita akan membatasi fungsi produksi dalam jangka pendek saja ya. Misalkan ada suatu perusahaan melakukan suatu suatu produksi, nah kita akan menggunakan jangka pendek saja, yang mana kita akan menggunakan parameter labor, jumlah pekerja dan juga jumlah output saja ya teman-teman ya. Jadi contohnya misal, misalkan sebuah perusahaan ya eh, memiliki fungsi produksi
si jangka pendek ya. Kita fungsi produksi jangka pendek. Rumusnya Q sama dengan 132L ditambah 30L kuadrat, kemudian dikurangi L pangkat 3. Misalkan seperti itu. Nah, di mana Q sama dengan 7 jumlah output per bulan, dan L adalah jumlah pekerja. Ya. Nah, yang pertama pada tahap produksi 1, ditanyakan berapa jumlah pekerja yang digunakan. Nah, juga berapa jumlah output yang dihasilkan pada tahap produksi 1 ini. Nah, itu aja ya. Oke, yang kedua, berapa unit pekerja yang harus digunakan agar mencapai output maksimum. Kemudian C, berapa jumlah output maksimum. Ya, gitu teman-teman. Kalau ditanya seperti ini, kita harus tuliskan dulu yang diketahui. Oke, penyelesaian. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa Q sama dengan 132L dan lain dan seterusnya. Oke, catat dulu situ. Maka yang pertama, untuk tahap produksi 1 ya, jumlah pekerja merupakan eh, fungsi produksi rata-rata mencapai titik maksimum. Titik maksimum ya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Eh, AP, bentar ya, subscribe APL itu sama dengan TP per L ya. TP per L. Di mana ini merupakan Q per L. Ya. Oke. Sama dengan di Q-nya berapa? 132L ya. 132L dikurang 30L kuadrat dikurang L pangkat 3. L. Maka L tadi bisa hilang. 132 dikurangi 30L dikurangi L kuadrat. Seperti ini. Ya. Masing-masing dibagi dengan L. Kalau sudah, maka titik maksimum dapat dengan apa? Didapat dengan menggunakan eh, fungsi puncak ya. Maka titik maksimum itu sama dengan, saya ulang lagi yang tadi ya, min B per 2A. Sebentar. Ini. Ini selalu muncul ya teman-teman ya. Jadi jangan bosan-bosan. Oke. Oke. Saya tulis dulu koefisiennya ya. Koefisien. Koefisien. A sama dengan -1. B sama dengan -30. C sama dengan 132. Oke. Nah, kita bisa hitung teman-teman. Sama dengan min B min 30 2A min 1
Oh, sini 30 kuadrat 4 kali A kali min satu maksudnya. Kali C kali 132. 4 kali A min 1. Ya, seperti itu ya. Min 30 dikuadratkan maksudnya. Nah, sip. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut. eh, Sama dengan, kita lanjut lagi yang ini. K di sini jadi 30, sini jadi minus 2. 30 minus 2. Ya ini kalau dihitung ya teman-teman pakai kalkulator, jadi 30 kuadrat kan 900 tambah 528 ya. 528, 4 kali min satu. Jadi di sini minus 15. Halo Pak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak. Ada apa Pak? Nah,
Saya ngambilnya kan sesuai dengan DJP inputannya. Cuma sebentar saya sambil cek lagi. Kalau kalau yang terupdate sekarang sih juga ada sih. Sebentar, sebentar Pak. Daftar harta. Sebentar, sambil lihat. Ya itu dari DJP Pak. Heeh. Baik, ya Ya, dari BJP ya. yang udah Daftar dilaporkan ya. itu ya Pak. Heeh. Ya, jadi nanti Heeh. coba saya ini saya mau anu ya. Heeh. Ini coba nanti saya mau olah karena ini Heeh. kan saat ini kan sudah saya Heeh. terima tahun 2021, 2021, 20, 21, 22, 2020, 23. 2021 sampai 2023. Iya. Ya. Nah, Heeh. ini nanti saya akan saya akan tidak semua saya masukkan karena Iya. ini kan itu kan sifatnya kalau seperti tabungan itu kan dia bergerak. Iya, Jadi betul. yang dibaca Heeh. hanya Desember yang 30 Desember aja. Oh, per 30 Desember. Oh iya, baik Pak, betul. Ya, Heeh. Heeh. ya. Jadi itu untuk yang bank dan tabungan ya supaya nanti Heeh. nggak coba apa informasinya Iya, nggak membingungkan. betul, betul Pak. Lalu mengenai uh, anu uh, Heeh. ranah Google Pasuruan Heeh. ini nanti saya rubah istilahnya Heeh. SPBU aja ya. Boleh, boleh. Boleh Pak. Itu kan karena Heeh. hibah. Nah, Hibah, ini heeh. mestinya nanti di breakdown, tapi ini kan Heeh. datanya sudah masuk angka 1 M. Heeh. Itu memang sesuai dengan ya.
Baik, kita lanjut ya. Jadi ini hasilnya menjadi tim 30 bagi minus 2 min 15 ya. Eh, min 30 min B. Min B, min B. Min 30 bagi min 2. Oke, 15. Oh, ini kayaknya nih ada yang salah nih. Plus kayaknya. Sebentar saya coba cek ya, sebentar. Oh iya, plus benar. Saya yang salah. Plus. Ini plus jadi ya. Oke. Jadi di sini 30 min 30 jadi. Ini 30. Ini min. Ini 30. Ya 15. Kemudian 900 tambah 528. 1428 bagi 4. Itu berapa tuh? 1428. 357 ya. Itu hasilnya ya 15,357. Jadi kalau ditanya eh, pada tahap produksi satu jumlah pekerja sebanyak 15 tenaga kerja dan jumlah produksi sebanyak 357 unit ya. Itu ya jawabnya ya. Lanjut output. Output mencapai maksimum jika apa? Jika eh, nilai MPL-nya atau margin eh, production-nya, MPL, di production, MPL. MPL itu nilainya sama dengan nol ya. Maka kita buat MPL satu MPL itu sama dengan nol, sama dengan delta ATP, kita turunkan dulu ya. Delta delta TP per delta L ya. Benar, sama kayak delta Q per delta L ya. Jadi 132 ditambah 30 L dikurangi L kuadrat. Jadi ya, kita turunkan em, jadi berapa? Kita cek, kita diferensialkan. 132 diturunkan ya 0 ya. 30 L diturunkan ya 30. Kemudian kemudian apa namanya? Sebentar, sorry. Saya belum nambahin. Nah, sama dengan 0. Nah, lanjut, kita akan uraikan ini. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa, pakai apa namanya rumus penyelesaian persamaan kuadrat aja ya. Koefisien. Koefisiennya yang A berapa? -1 ya. B 30. C 132. Maka kita insert coba. Bentar. Ini ya. Cari nilai apa? Nilai L. L ya. Sama konsepnya -30 nanti sini. C B kuadrat 4 kali A kali C.
2 kali A. Gitu ya. Maka sini min 30 kuadrat yaitu 900 plus 4 kali 1, 32, 8, 528. 528 ya. Ini minus 2. Maka L 12 12 ini akar dari 1428 itu sebentar, akar 1428 saja. Bentar ya. 1428. 1428. Kalkulator mana ya? Bentar ya. Oh, sebentar, saya kalkulatornya lagi. 1428. Oh ya, error ya. Bentar, saya share dulu. Tahu tadi salah. 132. Iya. Terus 30 L. Oke, sebentar. Bentar ya, saya sambil cek ya. Salah. Salah. Sorry, maaf. Ini ya, 132 bisa diturunkan dulu. Ini belum diturunkan ya. Delta Q per delta L. Oke, diturunkan dulu nih. Ini, jadi turunkan 30. Nah, ini ya, delta L. Nah, kita turunkan dulu ya. Mohon maaf. Ini jadi 132, jadi 60 L. Ini jadi 3 L kuadrat ya. 30 L kuadrat diturunkan jadi 60 L. Minus L pangkat 3 ini jadi 3 L kuadrat. Sip. Udah bener ya. A-nya ini jadi minus 3, sorry. B-nya 60, C-nya 132. Betul. Ya, ini B kuadrat. Ini B. 60 kuadrat. Ini 4 kali A kali C. Betul. Ini 2 kali A. Hanya min 3 ya. Ini min 60. 60 kuadrat itu 3600. 4 kali 3, 12 kali 132. Sebentar. 12 dikali 132. 1584. 6. Oke. 3600 ditambah 1584. 5184 ya. Benar. Oke, akar 5184. Sebentar. Akar 5184. Akar, akar 5184. 72 ya. Ya, T.
72. Oke, ini min 60. Nah, ini sudah ya. Maka L1-nya kita bisa cari minus 60 ditambah 72 bagi 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 min 6 ya. Berapa? 72 kurang 60, 12 bagi min 6, min 2 ya. Min 2. Oke. Kemudian ini min 2 tidak diterima karena nilai negatif. Kemudian L2-nya minus 60 kurangi minus 72 dibagi min 6. Sama dengan 132, 22 ya. Ini diterima. Maka jadi jumlah pekerja yang digunakan untuk mencapai output maksimum adalah 22 tenaga kerja. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau mencari nilai output Q-nya, jumlah output maksimum itu sama dengan Q sama dengan, tinggal mengalihkan aja. Q rumusnya apa tadi? Ini ya. Q sama dengan, kali kita masukkan ya. Q sama dengan 132 kali 22 tambah 30 kali 22 kuadrat. Kurangi 22 pangkat 3. Oke, maka Q-nya sama dengan 2904 ditambah 14520 dikurangi 22 pangkat 3 itu 10.648. Maka Q sama dengan 6.766 unit. Itu ya, teman-teman. Jadi eh, kira-kira untuk penerapan fungsi nonlinear sementara itu eh, semoga teman-teman nanti bisa belajar mandiri dari tutorial ini dan juga kalau misalnya ada pertanyaan monggo silakan. Thank you sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.